Trump melancarkan serangan terhadap target yang terkait dengan garda revolusi di selatan Iran setelah kapal-kapal Iran terlibat dalam operasi mencurigakan di Selat Hormuz. Tepat saat para mediator berusaha menjaga kesepakatan dengan Teheran tetap hidup. Pada hari Selasa 26 Mei 2026, yang terlihat bukanlah seorang presiden yang menghancurkan perdamaian secara impulsif, melainkan Gedung Putih yang bereaksi terhadap rezim yang berbicara tentang negosiasi. Sambil menguji ranjau di laut, mengancam pesawat Amerika, dan mencoba mendapatkan konsesi sebelum memberikan jaminan keamanan yang nyata. Iran ingin menggunakan gencatan senjata sebagai tameng, diplomasi sebagai kedok, dan tekanan militer sebagai alat pemerasan. Trump merespons dengan serangan terbatas, langsung, dan terukur untuk menunjukkan bahwa kesepakatan bukanlah izin untuk melakukan penyergapan. Disinilah sandiwara mulai runtuh. Yang merusak negosiasi adalah rezim yang mencoba bernegosiasi dengan setelan jas, sementara garda revolusi bertindak diam-diam. Apa yang sedang dipersiapkan Iran di Selat Hormuz? Mengapa Teheran berbicara tentang perdamaian sementara mereka menggerakkan kapal dan rudal? Bagaimana Trump membalikkan keadaan sebelum jebakan itu berbalik menghantam Amerika Serikat? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan-serangan tersebut telah dikonfirmasi oleh Komando Pusat Amerika Serikat sebagai tindakan membela diri. Menurut versi Amerika, targetnya termasuk pangkalan, kapal-kapal yang terkait dengan upaya peluncuran ranjau, dan lokasi peluncuran rudal di Iran Selatan. Operasi tersebut terjadi saat para diplomat masih berusaha mempertahankan jalan keluar dari krisis dengan pembicaraan tidak langsung yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Qatar, dan mediator regional lainnya. Reaksi dari Washington muncul karena negosiasi sedang mendapat tekanan akibat manuver berbahaya di laut. Rezim Iran mencoba mengubah gencatan senjata menjadi keuntungan taktis. Sementara para wakilnya mendiskusikan kesepakatan, orang-orang yang terkait dengan garda revolusi terlihat melakukan aksi di Teluk. Di sebuah wilayah di mana setiap pergerakan militer dapat mengubah harga minyak, mengancam kapal-kapal dagang, dan menempatkan tentara Amerika dalam risiko langsung. Disinilah Donald Trump hadir dengan logika yang selalu coba dihindari oleh diplomasi lama Washington. Laporan lokal menyebutkan adanya ledakan, tembakan hebat, dan pergerakan militer. Ação militar nas áreas costeiras. Dalam pemberitaan yang beredar, sumber-sumber yang dikutip oleh Ali Hashem dari Al Jazeera menyebutkan bahwa baku tembak dimulai setelah garda revolusi menyerang sebuah kapal di laut yang kemudian diikuti oleh jet tempur Amerika yang menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Angkatan Laut Iran. Washington menyerang titik-titik yang terkait dengan ancaman langsung dan memperingatkan bahwa perlindungan terhadap pasukan Amerika tidak akan dinegosiasikan sebagai konsesi diplomatik. Washington menyatakan serangan defensif dan sumber-sumber Amerika mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak berarti mengakhiri konflik atau gencatan senjata. Gedung Putih tetap membuka pintu negosiasi, tetapi menegaskan bahwa Teheran tidak bisa menggunakan kata damai sementara mereka menyiapkan jebakan di laut. Perbedaannya sederhana, Trump menerima kesepakatan, Trump tidak menerima sandiwara. Negosiasi terus berlanjut seputar 3 poin sensitif. Pembukaan kembali Selat Hormuz secara aman, sanksi terhadap rezim Iran, dan nasib uranium yang diperkaya. Marco Rubio menunjukkan bahwa pembicaraan masih bisa berlanjut, tetapi tanpa menjamin kesepakatan apapun harganya. Pemerintah Amerika bekerja dengan logika bahwa kesepakatan yang buruk tanpa kontrol atas program nuklir dan tanpa perlindungan nyata terhadap jalur pelayaran hanya akan memberi waktu bagi Iran untuk berbenah kembali. Trump juga menempatkan uranium yang diperkaya sebagai pusat dari perselisihan ini. Tuntutannya adalah agar bahan tersebut diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dimusnahkan atau dihilangkan di bawah pengawasan internasional di lokasi yang dapat diterima. Tuntutan ini mengubah bobot negosiasi karena memaksa Teheran untuk keluar dari retorika dan masuk ke tindakan nyata. Tidak cukup hanya menjanjikan stabilitas. Rezim tersebut harus menyerahkan apa yang menjadi dasar ketakutan nuklir di Timur Tengah. Qatar muncul sebagai mediator karena sebagian dari kebuntuan ini melibatkan uang, aset yang dibukukan, dan jaminan bagi rezim Iran. Laporan-laporan menunjukkan bahwa Teheran menginginkan akses ke 12 miliar dolar dalam bentuk aset yang dibekukan sebagai syarat untuk melanjutkan pembicaraan. Detail ini mengungkapkan permainan tekanan. Iran menginginkan keringanan finansial sebelum memberikan keamanan yang nyata.
Trump berusaha mencegah hal itu terjadi karena melepaskan dana tanpa mendapatkan konsesi nyata akan mengulangi kesalahan dari perjanjian-perjanjian lama yang justru memperkuat rezim dan menunda penyelesaian masalah. Pergerakan Iran di Lebanon juga mempengaruhi krisis ini. Teheran berusaha mengaitkan setiap kesepakatan dengan perlindungan jaringan regionalnya, termasuk Hizbullah. Dengan kata lain, rezim tersebut tidak hanya ingin membahas uranium, kapal, dan sanksi. Mereka ingin menggunakan negosiasi untuk melindungi sayap politik dan militernya di kawasan. Inilah bagian yang enggan disoroti media anti-Trump. Iran ingin bernegosiasi sebagai negara, tetapi bertindak melalui kelompok-kelompok sekutu ketika perlu meningkatkan tekanan. Israel memantau semuanya karena tahu bahwa kesepakatan yang lemah bisa memberi Iran ruang bernapas, membangun kembali strukturnya, dan memperkuat sekutu-sekutunya di perbatasan utara Israel. Ketegangan di Lebanon dan serangan yang melibatkan Hizbullah ikut masuk dalam pembahasan, menciptakan lebih banyak hambatan bagi terciptanya perdamaian yang nyata. Ini bukanlah krisis yang terisolasi di laut. Yang sedang dipertaruhkan adalah jaringan kekuasaan yang membentang dari Teluk hingga Mediterania. Tuduhan dari Iran pun datang dengan cepat. Teheran mengecam serangan Amerika, menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata, dan berjanji akan meminta pertanggungjawaban Washington atas konsekuensinya. Reaksi ini memang sudah diperkirakan. Rezim tersebut selalu mencoba membalikan peran ketika dihadapkan pada situasi seperti ini. Pertama menekan, lalu memprovokasi, kemudian mengeluh atas respons yang diterima. Taktik ini sudah lama digunakan, menciptakan ketegangan di lapangan dan mengubah reaksi Amerika menjadi propaganda politik. Perbedaannya sekarang adalah Trump tidak membiarkan krisis ini hanya berlangsung di ranah pernyataan diplomatik saja. Apa yang terjadi sekarang tergantung pada keputusan Teheran. Rezim bisa terus menguji Trump dan mengambil risiko mendapat respons militer baru. Atau bisa menerima bahwa negosiasi hanya akan maju dengan jaminan nyata. Amerika Serikat ingin Selat Hormuz tetap terbuka, lalu lintas maritim terlindungi. Uranium yang diperkaya berada di luar jangkauan rezim, dan pengurangan nyata terhadap ancaman regional. Tanpa itu, dokumen apapun yang ditandatangani hanya akan menjadi kertas kosong. Trump sampai pada tahap ini dengan mencoba mencegah diplomasi digunakan melawan Amerika Serikat sendiri. Serangan di selatan Iran tidak disampaikan sebagai pemutusan negosiasi, melainkan sebagai peringatan operasional. Rezim tersebut merusak suasana ketika mencoba bermain dengan ranjau, rudal, dan tekanan regional secara bersamaan. Sekarang Teheran tahu bahwa jika terus bersikeras di jalur ini, mereka akan bernegosiasi sambil melihat ke meja dan ke langit secara bersamaan. Karena respons Amerika sekarang sudah tidak lagi bergantung pada itikat baik para ayatullah. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.